Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahha yang dikarang Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan menghadang Al-Babu fil Aqidah. Jadi bab akidah dengan sub pembahasan ada hal-hal yang sama, yakni yang sama antara dua makom tapi tidak menghilangkan kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Umurun ay hadza umurun, beberapa hal mustarikutun yang bersamaan, bainal maqamaini, antara dua makom. Jadi makomul khaliq dan makom makhluk, la tunafi, tidak menghilangkan apa umurul mustarika atanzihah, pada kesucian. Jadi bab ini menerangkan ada hal-hal, ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Secara zahir, secara lafal sama, tapi hakikatnya itu berbeda. Contoh, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat Rauf. Allah juga sifat Rauf. Allah mempunyai salah satu asma husna itu kan Ar-Rauf, Ar-Rahim, kan begitu tuh sifat Allah. Tapi juga Nabi Muhammad mempunyai sifat Ar-Rauf juga Ar-Rahim. Tapi hakikat Ar-Rauf yang dimiliki Allah berbeda dengan Ar-Rauf yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sifat Ar-Rahim yang dimiliki Allah berbeda dengan Ar-Rahim yang dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Jadi di situ menunjukkan Nabi Muhammad itu punya sifat Ar-Rahim. Tapi kesamaan secara zahir itu tidak menghilangkan tentang at-tanzih, tentang kesucian Allah, tentang Allah mukhalafatul hawadis. Nah, karena hakikat daripada sifat Rauf tadi berbeda satu sama lain. Rauf yang menjadi sifat Allah berbeda Rauf yang dimiliki oleh, atau sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ini yang ingin menerangkan. Apa katanya Syekh Muhammad? Waqad ahta'a, dan sungguh-sungguh keliru. Kasirun, banyak. Kasirun, apa banyak, dan nasi dari manusia, fi fahmi ba'dil umuri, di dalam memahami sebagian beberapa hal, al mustarikati, yang bersamaan, yang kembulan, kata orang Badawi, bainal maqamaini, antara dua makom. Apa maksud dengan makom ini? Ai maqamul khaliqi, antara kedudukan seorang khaliq, ni zat yang pencipta, wa maqamul makhluqi, dan kedudukan makhluk, yakni manusia yang diciptakan. Fadhanna, maka menduga, anna nisbataha, sungguhnya menisbatkan al-umur al-musyarikah ila maqamil mahluki, pada kedudukan makhluk, syirkun, adalah syirik billahi, pada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya waqad akhta'a katsirun minan nas fi fahmi ba'dil umuril mustarikati bainal maqamaini, ay maqamil khaliqi wa maqamil mahluki. Fadhanna anna nisbataha ila maqamil mahluki syirkun billahi ta'ala. Banyak manusia
yang keliru dalam memahami sebagian beberapa hal, yaitu hal-hal yang bersamaan, yang sama, yang dimiliki bersama antara dua makom, yaitu makom khalik dan makom makhluk. Nah, mereka menduga bahwa menisbatkan umur al-musyarikah, yakni hal-hal yang dimiliki kedua-duanya itu ketika disebutkan kepada makhluk itu dianggap menyekutukan Allah. Artinya begini, kata Syekh Muhammad ini, banyak orang yang salah paham dalam hal-hal yang sifat, di mana sifat itu dimiliki oleh Allah juga dimiliki oleh manusia secara zahir. Secara zahir, bukan hakikat. Seperti yang saya contohkan, Allah mempunyai sifat Ar-Rauf, Maha. Juga Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Yang paling gampang saya artikan Ar-Rahim saja. Ar-Rahim itu zat yang maha penyayang. Itu ketika Ar-Rahim itu milik Allah, bagian Asmaul Husna itu hakikatnya apa? Ar-Rahim itu, ya Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah itu memberikan nikmat kepada manusia yang beriman. Di dunia diberikan bermacam-macam kemuliaan, diberikan bermacam-macam rezeki, diberikan bermacam-macam kemudahan, dan di akhirat nanti oleh Allah diberikan pengampunan sehingga diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu Ar-Rahim yang dimiliki oleh Allah. Tapi juga Ar-Rahim sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu beda. Nabi Muhammad itu adalah menyayangi umatnya, bukan hanya sekedar menyayangi seperti manusia biasa, tapi bagaimana dia menyintai, menyayangi umatnya, lalu dia itu dibimbing supaya menjadi orang yang baik di dunia dan akhirat. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ketika Rasulullah diberi sifat Ar-Rahim, bukan berarti menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad, tidak. Karena kedua-duanya sama-sama punya sifat Ar-Rahim, tapi hakikat Ar-Rahim yang dimiliki Allah dan Ar-Rahim yang dimiliki oleh Nabi Muhammad berbeda. Maka karena itu bukan berarti menyekutukan Allah, karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Di satu sisi Allah menyatakan bahwa dirinya punya sifat Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, tapi juga Nabi Muhammad punya sifat Rahim. Di sini menyatakan bil mu'minina raufur rahim. Nah, ketika kita menyatakan bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, Nabi Muhammad punya sifat Rahim, bukan berarti menyekutukan Nabi Muhammad, bukan menyekutukan Allah dengan Rahim, bukan menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad, tidak. Karena walaupun keduanya ada yang dimiliki bersama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, ada orang yang menganggap kalau Nabi Muhammad dibilang mempunyai sifat Rahim, berarti menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini keliru besar. Dia tidak paham tentang hakikat daripada memahami hal-hal yang secara zahir itu musytarikah, yaitu mereka itu adalah milik bersama. Wa min dzalika, dan sebagian daripada al-umur al-musytarikah, yakni hal-hal yang dimiliki bersama, ba'dul hasaisi, adapun sebagian kekhususan an-nabawiyah yang bangsa Nabi. Masalah umpamanya allati yukhti'u, yang keliru, ba'dhum, siapa sebagian manusia, fi fahmiha, dalam memahami hasais, fayakisunaha, maka mereka menyamakan ha kepada hasais mikyasil basyariyati, dengan ukuran kemanusiaan. Maka karena itu walidzalika istaksirunaha, maka karena itu mereka menganggap banyak kepada hasais, wa ista'zimuha,
usaqdimunaha dan menganggap besar pada khasais ala Rasulillah pada Rasulullah wa yarawna dan menganggap mereka anna wasbah sungguhnya menyifati Nabi bihadan khasais maknahu artinya maknanya menyifatinya maknahu wasbuhu yaitu menyifati Nabi Muhammad bibak sifatil uluhiyah dengan sebagian sifat ketuhanan. Wa hadza adapun ini jahlun adalah kebodohan, jahlu mahdin ala kebodohan yang murni, li'annahu subhanahu wa ta'ala sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti memberi Allah man pada orang yang berkehendak Allah wa kamalan seperti apa yang berkehendak Allah bila mujibin tanpa ada yang mewajibkan, mulzimin tanpa ada yang mengharuskan, wa innama huwa dan sungguhnya semua pemberian itu yu'ti mayasa wa kama yasa tafaddulun adalah keutamaan, adalah karunia alaman pada orang arada yang berkehendak Allah ikramahu pada muliakan orang bisifatin uluhiyati wa rafa dan mengangkat Allah maqamahu pada kedudukannya orang wa ithara fadlihi wa ithara fadlihi dan ingin memperlihatkan keutamaannya ala ghairihi wa ithar fadlihi dan ingin memperlihatkan keutamaannya man ala ghairihi atas lain orang minal basyari dari manusia walaysa fi dzalika walaysa tidak ada fi dzalika semua itu yakni pemberian itu intizaul huquqi yaitu mengambil hak-hak ar-rububiyyati yang bangsa Tuhan wa sifatil uluhiyyati dan sifat-sifat ketuhanan fayya adapun al-hukuk ar-rububiyah wa sifat al-uluhiyah mahfudhatun itu terpelihara bima dengan sesuatu yanasibu yang pantas maqamal haqqi pada kedudukan yang Allah yang hak wa idza sifatu nah karena itu sifatul wa idza tasafa apabila bersifatan al-mahluku apa siapa makhluk bisya'in dengan satu minha daripada sifat fayakunu maka ada apa syai' bima dengan satu yunasibu yang pantas apa al-basyari pada sifat kemanusiaan min kauniha dari adanya basyariah mahdudatun itu terbatas muktasabatun itu didapatkan biidznillahi dengan izin Allah wa fadlihi dan karunia Allah wa iradati dan kehendak Allah la biquwatil mahluki bukan dengan kekuatannya makhluk wala tadbirihi dan bukan dengan pengaturannya makhluk wala amrihi bukan atas perintahnya makhluk huwa karena sungguhnya makhluk ajizun itu lemah dhaifun dan lemah la yamliku tidak miliki di nafsi untuk dirinya dharon bahaya wala naf'an dan manfaat wala mautan dan mati wala hayatan tidak hidup wala nuzuzan dan tidak bangkit wakam dan banyak min umurin dari beberapa hal jaa datang ma suatu yudulluh menunjukkan ala naha sungguhnya umur haqqullahi adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala walakin subhanahu wa ta'ala akan tetapinya Allah mana memberi Allah biha dengan sifat ala nabi atas nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan sahliyahnya dan yang lain dan nabi yang lain wahi dan selainnya Nabi Muhammad. Jadi katanya di sini wa min dzalika ba'dul hasaisin nubuyyati masala allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha fayakisunaha bi miqyasil basyariyah. Sebagian yani tentang al-umur al-mustarikah yang secara zahir itu sifat-sifat yang dimiliki makhluk dan yang dikehendaki itu sama, yaitu apa katanya itu ba'dul hasaisin nabawiyah, yakni ada ciri-ciri kenabian, yakni apa namanya itu keistimewaan kenabian yang mana sebagian orang tuh salah dalam memahaminya, yaitu menganggapnya
apa yang dimiliki oleh Nabi itu, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi itu milik sendiri, bukan diberikan oleh Allah. Ada yang salah begitu. Nah, sehingga di apa yang terjadi? Walidzalika istaksirunaha wasta'dhimunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menganggap itu murni, itu menganggap itu sangat agung, sangat besar kehebatan itu. Dia menganggap bahwa itu adalah datangnya dari Rasulullah itu sendiri. Dia menganggap begitu. Kelebihan-kelebihan, Nabi menyayanginya, Nabi memberikan syafaat, dan juga mujizat-mujizat yang lain, itu menganggap itu datangnya dari Nabi sendiri. Padahal itu salah, itu tetap datangnya dari Allah yang diberikan kepada nabinya yang istimewa itu. Itu salah, banyak yang memahami itu. Wa yarawna anna wasfahu biha ma'nahu wasfahu ibadis sifatil uluhiyah. Nah, dia menganggap bahwa memberikan sifat Nabi itu, Nabi Muhammad, dengan kelebihan-kelebihan kenabian yang sangat istimewa, seperti memberikan syafaat dan mempunyai sifat rahim, itu dianggap murni dimiliki oleh Nabi Muhammad, sehingga dia menganggap memberikan sifat tentang sifat ketuhanan. Jadi ketika memberikan sifat rahim kepada Nabi Muhammad, dianggap memberikan sifat rahim yang seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberikan sifat syafaat kepada Nabi Muhammad, dianggap seperti syafaat yang dimiliki oleh Allah. Itu salah itu. Jadi ada yang menganggap begitu. Ketika memberikan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad secara zahir itu seperti milik Allah, itu dianggap memberi sifat-sifat ketuhanan. Seperti memberikan sifat Ar-Rahim pada Nabi Muhammad, dianggap seperti yang memberikan sifat Ar-Rahim yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya ini. Apa katanya? Wa hada jahlu mahdid. Ini adalah kebodohan besar. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti ma yasha' wa kama yasha' bila mujibin mulzimin wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa raf'a maqamihi wa ithara fadlihi ala ghairihi minal bashari wa laysa fi dhalika intiza'un li huquqir rububiyyati wa sifatul uluhiyyah. Apa katanya? Kenapa? Karena Allah itu memberi pada siapa yang dikehendaki, apa saja yang dikehendaki, semata-mata karena semata-mata karena keutamaan Allah, semata-mata karena karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki untuk dimuliakannya, yang Allah menghendakinya untuk diangkat derajatnya, dan untuk Allah perlihatkan tentang kemuliaan dia dibandingkan yang lain. Bukan berarti dia itu mengambil sifat-sifat ketuhanan. Bukan dia itu mengambil hak-hak rububiyah, sifat-sifat ketuhanan yang maha kuasa, dan sifat-sifat ketuhanan yang sifatul uluhiyah, sifat-sifat yang berhak disembah. Artinya, kalau umpamanya dalam hal tentu Nabi Muhammad itu mengatakan hal yang gaib, itu bukan berarti menandingi Allah, tidak. Tapi dalam hal tentu oleh Allah diberi ilmu, diberikan karunia. Nabi Muhammad tahu tentang surga dan neraka. Manusia pada umum tidak ada yang tahu. Nah, itu hal tentang surga dan neraka adalah hal yang gaib. Nah, Rasul tahu hal yang gaib ini ya sekedar yang diberikan oleh Allah, bukan tahu sendiri, tapi diberikan oleh Allah. Itu disampaikan. Jadi apa yang diberikan kepada para nabi itu tentang kelebihan-kelebihan, terutama Nabi Muhammad, diberikan kemampuan mengatakan hal yang gaib, tapi hanya hal-hal yang diberikan oleh Allah, bukan sendirinya. Maka itu bukan berarti dia itu mengambil sifat-sifat ketuhanan, tidak. Dan semua itu semata-mata karena diberi oleh Allah, karena karunia Allah semata. Apa katanya?
Fahiyya mahfudatun bima yunasibu maqamal haqqi subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat itu maka ditetapkan sesuai dengan kedudukan Allah. Ketika seperti saya contohkan tadi, ketika menyebutkan Ar-Rahim, iya Ar-Rahim yang sesuai dengan kedudukan Allah. Ketika Ar-Rahim kepada Nabi Muhammad, ya sifat Rahim yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai makhluk. Jadi Allah sebagai Khaliq, Nabi Muhammad sebagai makhluk. Tetap tidak berubah. Wa idat tusifal makhluk bi syai'in minha fayakunu bima yunasibul basyariyah min kauniha wahdatun maqsabatun billahi wa fadlihi wa rahmatihi la bi quwwatil makhluqi wala tadbirihi wala amrihi it huwa ajizun dhaifun la yumkin nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Nah, ketika makhluk itu diberi sifat dengan sesuatu yang khasais an-nabawiyah, yang mana sifat-sifat itu secara zahir itu lafalnya mirip atau sama dengan sifat Allah itu, seperti tadi sifat Ar-Rahim tadi itu sesuai dengan kedudukan manusia. Jadi ketika Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dinisbatkan kepada sifat Allah, yaitu sesuai dengan kedudukan dia sebagai Tuhan. Tapi ketika Rahim itu disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya sesuai dengan kedudukan sebagai manusia. Di mana itu kemampuannya manusia itu sangat terbatas dan semua didapatkan dengan izin Allah dan karunia Allah dan kehendak Allah, bukan dengan kekuatan makhluk itu sendiri. Bukan dia yang mengaturnya, bukan dia yang ngurusinya. Kenapa? Karena manusia itu adalah ajiz, orang yang lemah dan ajiz, tidak punya kemampuan, dhaifun dan lemah, dan dirinya sendiri aja tidak bisa membahayakan diri sendiri, tidak bisa memberikan manfaat pada diri sendiri, tidak bisa mematikan sendiri, tidak bisa menghidupkan sendiri, dan tidak bisa membangkitkan sendiri. Wa kam min umurin ja'ama yadullu ala anna haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala walakin subhanahu wa ta'ala man nabiha ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Banyak dalam satu hal yang menunjukkan secara zahir itu haknya Allah, tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan pada Nabi yang lain. Contohnya sifat Ar-Rahim itu secara zahir itu adalah hak Allah yang punya sifat Ar-Rahim. Tapi Allah memberikan Ar-Rahim kepada Nabi Muhammad, tapi dalam konteks kemanusiaan. Jadi tidak berubah dia sebagai manusia, dan juga memberikan pada nabi-nabi yang lain. Jadi konteks kemanusiaan. Bukan berarti berubah Nabi Muhammad itu karena punya sifat Rahim lalu berubah memiliki sifat ketuhanan. Tidak, tetap Rahim dalam konteks kemanusiaan, tapi Rahim pada Allah adalah konteks sebagai Tuhan. Jadi kesimpulannya begini, sederhananya, banyak orang yang keliru dalam memahami ketika menyebutkan sifat yang secara zahir itu sifat itu dimiliki oleh Khaliq, dimiliki Allah, dan dimiliki makhluk, dimiliki oleh Nabi Muhammad. Seperti sifat Ar-Rahim. Nah, dia banyak orang memahamin ketika Nabi Muhammad disebut mempunyai sifat Rahim, dianggap menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu salah besar. Yang pertama, bahwa hakikat Ar-Rahim yang dimiliki Allah berbeda dengan sifat Rahim yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sifat Ar-Rahim yang dimiliki Allah itu adalah sifat yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Tapi Rahim yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia. Kemudian yang kedua, sifat Ar-Rahim yang dimiliki Allah itu adalah murni milik Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau Rahim yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah semata-mata pemberian Allah. Kemudian ketiga, ketika Nabi Muhammad punya sifat Rahim dan sifat-sifat lainnya merupakan yang secara zahir mirip dengan sifat Allah itu, tetap posisinya sebagai manusia. Dia tidak berarti mengambil haknya Allah.
Kenapa? Karena manusia itu lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Manusia tidak bisa memberikan bahaya pada dirinya dan juga pada orang lain. Tidak bisa memberikan manfaat pada diri dan juga pada orang lain. Tidak bisa menghidupkan dan matikan pada diri pada orang lain. Semuanya yang memberikan bahaya, berikan manfaat, berikan mati dan hidup, itu semuanya hanya milik Allah. Nah, secara zahir kadang-kadang ini milik Allah, tapi dengan kehendak Allah maka itu diberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, tapi sesuai dengan kedudukan hambanya. Wahina idin, dan pada waktu itu fala yarfa'uhu, maka tidak mengangkatnya hu kepada Nabi, wasfuhu apa menyebutkan Nabi, biha dengan hasais ila maqamin uluhiyatih pada kedudukan ketuhanan, au yaj'aluhu atau menjadikan hu pada Nabi syarikan sebagai sekutu lillahi pada Allah Subhanahu wa taala. Faminha, maka sebagian daripada hasais asy-syafa'atu, yaitu syafaat. Fahiya, maka adapun syafaat illah itu milik Allah. Qala Allah taala qul lillahi syafa'atu, qul katakan Muhammad lillahi itu milik Allah asy-syafa'atu adapun syafaat. Wahada adapun syafaat sabiqatun itu tetap di Rasulillah, pada Rasulullah, wa li ghairihi, dan pada Rasulullah, minas syufa'i daripada orang yang memberi syafaat, bidnillahi dengan izin Allah. Kama seperti datang fil hadis, uti itu diberi saya asy-syafa'atah pada syafaat, wa hadisun ana adapun saya awaluman adalah orang pertama, awalu syafaat adalah orang yang beri syafaat, wa musyaffi wa musyaffa, dan orang yang diberi syafaat. Jadi di sini wa nahidin fala yarfa'u wasfahu biha ila maqamin uluhiyah aw yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala, faminha asy-syafa'ah fahyadillahi, qala Allah ta'ala qul lillahi syafa'ah, wa hiya thabitatun li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minasy syufa'ah bi'illahi kama ja'a fil hadisi utitu syafa'ah wa hadisun ana wa syafi'in wa musyfa'in. Jadi wa musyfa'in, ya. Maka di sini katanya ketika memberikan sifat pada Nabi Muhammad, sifat-sifat khusus kenabian yang secara zahir sifat itu dimiliki oleh Allah, bukan berarti mengangkat Nabi Muhammad itu kepada ketuhanan, dan bukan berarti menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah. Contohnya tentang syafaat. Syafaat itu adalah milik Allah. Seperti Allah berfirman, qul lillahi syafa'ah, katakanlah syafaat itu hanya milik Allah. Tapi waktu yang Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu menjelaskan bahwa dirinya juga punya syafaat. Nah, dengan menyatakan utitus syafa'ah, apakah bertentangan qulillahi syafa'ah dengan utitus syafa'ah? Beda. Yang pertama, syafaat yang pertama betul-betul adalah sifat Allah. Tetapi di sini syafaat itu adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, syafaat yang dimiliki oleh Allah itu hakikatnya berbeda dengan syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Syafaat yang sebagai sifat Allah itu adalah sesuai dengan kedudukan sebagai Tuhan. Tapi syafaat yang dimiliki oleh Nabi sebagai kedudukan sebagai makhluk, sebagai manusia yang mendapat karunia dari Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.